Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, semoga Allah merahmatinya, berkata, walahuma fi hadithi Uthman, pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, pada hadis Uthman, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mencegah neraka menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan dengan perkataan itu dia mencari wajah Allah, yaitu dalam keadaan hatinya ikhlas. Dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak mengatakannya karena kemunafikan. Keterkaitan hadis ini dengan bab, sesungguhnya padanya terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan keutamaan tauhid, dan bahwasanya tauhid menjadi sebab untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah mendapatkan keselamatan dari neraka dan dosa-dosanya dihapus dengan sebab tauhid oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini: keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid menjadi sebab seseorang diselamatkan dari neraka.
dan kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Azza wa Jal. Terkait keimanan, tidak cukup mengucapkannya tanpa keyakinan hati, sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Bahwasanya tidak cukup terkait keimanan meyakini dengan hati tanpa mengucapkan dengan lisan, seperti keberadaan orang-orang yang menolak setelah mengetahui kebenaran. Neraka dijadikan tidak menyentuh orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna. Bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat kecuali dilakukan dengan ikhlas karena wajah Allah dan dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, sementara dia berdoa kepada selain Allah, maka la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat untuknya, seperti halnya keadaan para penyembah kuburan hari ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah sementara mereka berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia dan mendekatkan diri kepada mereka. Penetapan wajah untuk Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa lahuma, ay lil Bukhari wa Muslimin fi sahihayhima bikamalih. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada keduanya, yaitu pada hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim di sahih mereka dengan keseluruhannya. Wa hadza tarfun min haditsin tawilin akhrajahu Syaikhan. Ini adalah bagian kecil dari hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنى فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف. Aitban adalah Ibnu Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari dari Bani Salim bin Auf, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah, meninggal pada kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa akhraja al-Bukhari fi sahihihi bisanadihi an Qatadah qala, Al-Bukhari mengeluarkan hadis di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Qatadah.
berkata, haddatsana Anas bin Malik. Anas bin Malik telah menyampaikan hadis kepada kami radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'adz membonceng beliau di atas pelana keledai berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qal, Mu'adz menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, wahai Rasulullah, saya siap sedia untuk menyambutmu dan melayanimu. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qal, Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, wahai Rasulullah, saya siap sedia untuk menyambutmu dan melayanimu. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qal, Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, wahai Rasulullah, saya siap sedia untuk menyambutmu dan melayanimu. Thalathan, itu dikatakan 3 kali. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ta'ala 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan neraka untuknya. Qal, Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, maka tidakkah aku mengabarkan hal ini kepada manusia sehingga mereka berbahagia? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan yattakilu, kalau kamu kabarkan hal ini kepada manusia, kalau begitu manusia bersandar kepadanya. Fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'athuman. Mu'adz radhiyallahu anhu mengabarkan hal ini kepada manusia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia karena takut terjerumus ke dalam dosa, karena menyembunyikan ilmu. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال Al-Bukhari menyebutkan hadis dengan sanad yang lain. Beliau rahimahullah berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Mu'tamir. Qal, dia berkata, sami'tu abi. Qal, aku telah mendengar bapakku berkata.
Sami'tu Anasan qal, aku telah mendengar Anas berkata radhiyallahu anhu, dzukira li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal, disebutkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Qal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, afala ubashshirun nas, maka tidakkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Inni akhafu an yattakilu, sesungguhnya aku khawatir mereka bersandar kepada berita gembira ini. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, fatabayyana bihadas siyaqi ma'na syahadati an la ilaha illallah, dengan penyebutan sanad yang lain ini menjadi jelas makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas, sesungguhnya kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah mengandung perbuatan meninggalkan syirik untuk orang yang mengucapkannya dengan kejujuran, keyakinan dan keikhlasan. Qala Syekhul Islami wa ghairuhu fi hadzal hadits wa nahwih, Syekhul Islam dan yang lainnya berkata tentang hadis ini dan yang semisal dengannya, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, sesungguhnya ia berlaku untuk orang yang mengucapkannya dan meninggal dalam keadaan menyaksikannya. Kama ja'at muqayyadatan biqaulih, sebagaimana kesaksian terhadap la ilaha illallah ini diikat dengan sabda Nabi, khalisan min qalbihi ghaira syakin fiha bisidqin wa yaqin, ikhlas dari hatinya, tidak meragukannya dengan kejujuran dan dengan keyakinan. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة, karena sesungguhnya hakikat tauhid adalah tertariknya hati kepada Allah Ta'ala secara umum. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Li'anna al-ikhlasa huwa injidhabul qalbi ila Allah Ta'ala bi an yatuba min adh-dhunubi taubatan nasuha,
Karena ikhlas adalah tertariknya hati kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat dari dosa-dosa dengan taubat yang benar. فَإِذَا مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ نَالَ ذَلِكَ. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka dia akan mendapatkan hal itu. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. Karena sesungguhnya betul-betul terdapat hadis-hadis yang mutawatir yang berisi bahwasanya akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara pada hatinya ada kebaikan sebesar syairah, sementara pada hatinya ada kebaikan seberat syairah, seberat khardalah, seberat dzarrah. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nara thumma yakhruju minha. Terdapat hadis-hadis yang mutawatir yang berisi bahwasannya kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan keluar dari neraka, akan masuk neraka kemudian keluar darinya. Wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nari an ta'kula athar as-sujudi min ibni Adam. Terdapat hadis-hadis yang mutawatir bahwasanya Allah menjadikan neraka haram untuk menyentuh bekas sujud dari Bani Adam. Fahaula'i kanu yusalluna wa yasjuduna lillah. Karena orang-orang ini di dunia dahulu pernah melakukan salat dan bersujud kepada Allah. Wa tawatarat bi anna Allah yuharrimu 'ala an-nari man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyudith thiqal. Terdapat hadis-hadis yang mutawatir yang berisi bahwasanya Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tetapi kesaksian ini diikat dengan ikatan-ikatan yang sangat berat. Wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas. Kebanyakan orang yang mengucapkannya tidak mengetahui keikhlasan. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan. Kebanyakan orang yang mengucapkannya sesungguhnya dia mengucapkannya karena taklid atau karena manusia terbiasa mengucapkannya sehingga dia mengucapkannya. Walam yukhalitul imanu bashashata qalbih. Sementara keimanan tidak menyentuh hatinya yang paling dalam. Wa ghalibu man yuftanu 'indal mauti wa fil quburi amthalu haula. Ghalibnya orang yang terkena fitnah ketika kematian dan terkena fitnah ketika di kuburan adalah orang-orang yang semacam ini. Kama fil hadis, sebagaimana terdapat pada hadis,
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku mengucapkannya. Wa ghalibu a'mali ha'ula'i innama huwa taqlidun wa qtida'un bi amsalihim. Ghalibnya amalan-amalan orang-orang ini hanyalah dilakukan karena taklid dan mengikuti orang-orang yang seperti mereka. Wahum min aqrabin nasi min qawlihi ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan firman Allah Ta'ala. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di suatu agama, dan sesungguhnya kami meniru cara beragama mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 23. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di suatu cara beragama tertentu, dan sesungguhnya kami meniru cara beragama mereka, yaitu mereka bukanlah orang-orang yang baru ada, dan mereka bukanlah orang yang pertama kali mengatakan perkataan ini. Penyebutan dalih ini yang berasal dari orang-orang musyrik yang sesat sebabnya karena mereka taklid kepada nenek-nenek moyang mereka yang sesat. Maksud mereka bukanlah karena mengikuti kebenaran dan petunjuk. Sesungguhnya maksud mereka hanyalah murni ta'assub yang ditujukan dengannya untuk memenangkan apa yang bersama dengan mereka, yaitu kebatilan. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa hina idzin fala munafata bainal ahadits. Sehingga ketika itu tidak ada pertentangan antara hadis-hadis. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamin lam yakun fi hadhihi al-hali musarran ala dhanbin asla. Maka sesungguhnya apabila dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, dengan keikhlasan dan keyakinan yang sempurna,
maka dalam keadaan ini dia tidak terus-menerus melakukan dosa sama sekali. فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. Karena sesungguhnya kesempurnaan keikhlasannya dan keyakinannya menyebabkan dirinya lebih mencintai Allah dari segala sesuatu. فَإِذًا لَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا كَرَاهَةٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ. Jika demikian tidak tersisa pada hatinya satu keinginan pun untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak tersisa pada hatinya satu kebencian pun terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa hadha huwa alladhi yahrumu 'ala an-nar wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik. Inilah dia yang menyebabkan dirinya tidak disentuh oleh api neraka walaupun dia memiliki dosa-dosa sebelum itu. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. Sesungguhnya keimanan ini, keikhlasan ini, taubat ini, kecintaan ini, dan keyakinan ini tidak meninggalkan untuknya dosa kecuali dihapus karenanya, sebagaimana malam menghapus siang hari. فَإِذَا قَالَهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ الْمَانِعِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ فَهَذَا غَيْرُ مُصِرٍّ عَلَى ذَنْبٍ أَصْلًا فَيُغْفَرُ لَهُ وَيُحْرَمُ عَلَى النَّارِ. Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah dengan cara yang sempurna yang mencegah dari melakukan syirik besar dan kecil, maka orang ini tidak terus-menerus melakukan dosa sama sekali sehingga dia diampuni dan dijadikan tidak masuk neraka. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah dengan cara dia selamat dengannya dari perbuatan syirik besar dengan tidak selamat dari perbuatan syirik kecil, dia tidak melakukan setelahnya perkara yang bertentangan dengan hal itu, maka kebaikan ini tidak tertandingi oleh keburukan-keburukan sama sekali. Fayarjahu biha mizanul hasanat, sehingga karenanya timbangan kebaikan-kebaikan menjadi berat. Kama fi haditsil bitaqati fayuhramu 'alan nari walakin tanqusu darajatuhu fil jannati biqadri dhunubih. Sebagaimana pada hadis bitaqah, dia diharamkan untuk masuk neraka tetapi derajatnya berkurang di surga sesuai dengan kadar dosa-dosa yang dia lakukan. Wa hadza bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi wa mata musirran 'ala dhalik fa innahu yastawjibu an-nara wa in qala la ilaha illallah wa khalasa biha min asy-syirki al-akbari lakinnahu lam yamut 'ala dhalik bal ata ba'da dhalika bisayyi'atin rajahat ala hasanati tauhidih
Ini berbeda dengan orang yang keburukan-keburukannya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya, dan dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal itu, karena sesungguhnya ini menyebabkan dirinya masuk neraka. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah dan selamat dengannya dari syirik besar, tetapi dia tidak mati dalam keadaan hal itu. Bahkan dia setelah itu melakukan keburukan-keburukan yang lebih berat daripada kebaikan tauhidnya. Fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisa, lakinnahu ata bidhunubin awhanat dhalika at-tauhida wal ikhlasa fa ad'afathu wa qawiyat naru adh-dhunubi hatta ahraqat dhalik. Karena sesungguhnya pada keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas, tetapi dia melakukan dosa-dosa yang melemahkan tauhid dan keikhlasan itu, sehingga dosa-dosa itu melemahkan tauhidnya, dan api karena dosa-dosa menjadi kuat sehingga membakar hal itu. Bi khilafil mukhlisil mustayqini fa inna hasanatihi la takunu illa rajihatan ala sayyi'atih wa la yakunu musirran ala sayyi'at fa in mata ala dhalika dakhala al-jannah. Berbeda dengan orang yang ikhlas dan yang yakin, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikannya lebih berat daripada keburukan-keburukannya, dan dia tidak terus-menerus melakukan keburukan-keburukan. Maka jika dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan masuk surga. Wa innama yukhafu 'alal mukhlisi an ya'tiya bi sayyi'atin rajihah fayad'ufu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'is sayyi'ati. Sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah orang yang ikhlas, yang melakukan keburukan yang lebih berat sehingga keimanannya melemah, sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, yang mencegah dari semua keburukan-keburukan. Wa yukhsha alaihi minasyirkil akbari wal asghari, dikhawatirkan dia terjerumus pada syirik besar dan syirik kecil. Fa in salima minal akbari baqiya ma'ahu minal asghar, jika dia selamat dari syirik besar, tinggal tersisa bersama dengannya syirik kecil. Fayudhifu ila dhalika sayyi'atin tandamu ila hadha syirki fayarjahu janibus sayyi'at, ditambahkan kepada syirik kecil keburukan-keburukan, sehingga keburukan-keburukan berat. Fa inna sayyi'ati tud'iful imana wal yaqin, karena keburukan-keburukan melemahkan keimanan dan keyakinan. Fa yud'afu qawlu la ilaha illallah, sehingga perkataan la ilaha illallah melemah. Fa yamtani'ul ikhlasu bil qalb, sehingga tercegah keikhlasan pada hati. Fa yasirul mutakallimu biha kal hadi awin naim, sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti orang yang mengigau atau seperti orang tidur. Aw man yuhassinu sawtahu bi ayatin minal qur'ani min ghairi dhawqi ta'min wa halawah, atau seperti orang yang membaguskan suaranya ketika membaca suatu ayat dari Al-Quran
tanpa merasakan rasa dan kemanisan keimanan. Fahaula'i lam yaquluha bikamalis sidqi wal yaqin, sehingga mereka ini tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tanqudu dzalik, bahkan mereka melakukan setelahnya keburukan-keburukan yang membatalkan hal itu. Bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin, bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa keyakinan dan tanpa kejujuran. Wa yamutuna ala dzalik, mereka mati dalam keadaan seperti itu. Walahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah, dan mereka memiliki keburukan-keburukan yang sangat banyak yang mencegah mereka masuk surga. Wa idza kathuratidz dzunubu thaqula 'ala lisani qawluha, apabila dosa-dosa banyak maka lisan berat mengucapkan la ilaha illallah. Wa qasal qalbu 'an qawliha, hati keras untuk mengucapkannya. Wa karihal 'amala salih, hati benci untuk melakukan amal soleh. Wa thaqula alaihi sama'ul Qur'an, berat untuknya untuk mendengarkan Al-Quran. Wastabsyara bidzikri ghairihi, dia gembira untuk mengingat selain Al-Quran. Watma'anna ilal batil, dia merasa nyaman dengan kebatilan. Wastahlar rafath, dia merasakan lezat ketika mengatakan perkataan yang tidak baik. Wa mukhalatata ahlal batil, dia mendapatkan kelezatan hidup bergaul dengan ahli kebatilan. Wa kariha mukhalatata ahlil haq, dan dia benci bergaul dengan ahli kebenaran. Famithlu hadza idza qalaha qala bilisanihi ma laysa fi qalbihi wa bifihi ma la yusaddiquhu 'amaluh. Maka orang seperti ini apabila mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada pada hatinya, mengucapkan dengan bibirnya apa yang tidak dibenarkan oleh amalannya. Qala Al-Hasan berkata, yaitu Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, iman itu bukanlah dengan sekedar menghiasi dirinya dengannya, dan bukanlah sekedar angan-angan kosong. Walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal, tetapi iman itu adalah apa yang menetap pada hati-hati dan dibenarkan oleh amalan-amalan. Faman qala khairan wa 'amila khairan qubila min, sehingga barang siapa mengucapkan kebaikan dan mengamalkan kebaikan, itu diterima darinya. Wa man qala khairan wa 'amila syarran lam yuqbal min, dan barang siapa mengucapkan kebaikan dan mengamalkan keburukan, maka itu tidak diterima darinya. Wa qala Bakr bin Abdullah al-Muzani, Bakar bin Abdullah al-Muzani berkata, ma sabaqahum Abu Bakr radhiyallahu anhu bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendahului mereka karena banyaknya berpuasa dan karena banyaknya melakukan salat, tetapi karena sesuatu yang menetap pada hatinya. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujabiha bal iktasaba ma'a dhalika dhunuban wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha lakin lahu dhunubun ad'afat sidqahu wa yaqinahu
وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العمل رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak melakukan apa yang dituntut olehnya, bahkan bersamaan dengan ucapannya itu dia melakukan dosa-dosa, dalam keadaan dia jujur mengucapkan la ilaha illallah dan yakin, tetapi dia memiliki dosa-dosa yang melemahkan kejujurannya dan keyakinannya, ditambah dengan syirik kecil yang bersifat amalan, maka keburukan-keburukan ini lebih berat daripada kebaikan ini, dan dia meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa. Bi khilafi man yaquluha bi yaqinin wa sidqin fa innahu imma an la yakuna musirran ala sayyi'atin aslan aw yakuna tauhiduhu al-mutadamminu li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatih. Berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dan jujur, maka bisa jadi dia tidak terus-menerus melakukan suatu keburukan sama sekali, atau bisa jadi tauhidnya yang mengandung kejujurannya dan keyakinannya menjadikan berat kebaikan-kebaikannya. وَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ مِمَّنْ يَقُولُهَا إِمَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهَا بِالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ التَّامَّيْنِ الْمُنَافِيَيْنِ لِلسَّيِّئَاتِ أَوْ لِرُجْحَانِهَا أَوْ قَالُوهَا وَاكْتَسَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّئَاتٍ رَجَحَتْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ. Orang-orang yang masuk neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa jadi dikarenakan mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan yakin yang sempurna, yang melawan keburukan-keburukan, atau karena keburukan-keburukan mereka lebih dominan, atau mereka mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu mereka melakukan keburukan-keburukan yang lebih berat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Thumma dha'ufa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum. Kemudian karena hal itu kejujuran dan keyakinan mereka melemah. Thumma lam yaquluha ba'da dzalika bisidqin wa yaqinin tam. Kemudian setelah itu mereka tidak mengucapkannya dengan kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Li'anna adh-dhunuba qad ad'afat dzalika as-sidqa wal yaqina min qulubihim. Karena dosa-dosa betul-betul melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati-hati mereka. Faqauluha min mithli haula'i la yaqwa ala mahwi as-sayyi'ati. Ucapan la ilaha illallah dari orang-orang yang semacam ini la yaqwa ala mahwi as-sayyi'at, tidak kuat untuk menghapus keburukan-keburukan. Fatarjahu sayyi'atuhum ala hasanatihim, sehingga keburukan-keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Intaha mulakhasa, selesai dengan diringkas. Waqad dzakara hadza katsirun minal ulama'i kabnil qayyim wa ibn rajab wa ghairihim. Hal ini banyak disebutkan oleh kebanyakan para ulama seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab dan selain mereka. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, qultu, saya katakan, wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullahu taala tajtami'ul ahadits, dengan perkara yang ditetapkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, maka hadis-hadis bisa digabungkan menjadi satu sehingga tidak terjadi pertentangan padanya.
Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, wa fil hadithi dalilun ala annahu la yakfi fil imani nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aks. Pada hadis terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup terkait keimanan mengucapkannya tanpa keyakinan, dan sebaliknya. Tidak cukup terkait keimanan meyakini tanpa mengucapkan. Wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Padanya terdapat faedah diharamkannya neraka untuk ahli tauhid yang sempurna. Wa fihi anna al-amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala ala ma syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya terdapat faedah bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat kecuali apabila dikerjakan karena ikhlas, karena Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang dia syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanbih, peringatan penting. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratih. Al-Qurtubi berkata di dalam tadhkirahnya, qauluhu fil hadis, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis, min imanin, dari keimanan, yaitu min a'malil iman allati hiya min a'malil jawarih, termasuk amalan-amalan keimanan yang mana ia termasuk amalan-amalan anggota badan. Fayakunu fihi dalalatun ala anna al-a'mal as-salihata minal iman, sehingga padanya terdapat penunjukan bahwa amal-amal soleh termasuk keimanan. Wad dalilu ala annahu arada bil imani ma qulnahu, dan dalil yang menunjukkan bahwa beliau menginginkan keimanan yang kita katakan. Walam yurid mujarradal iman alladhi huwa tauhid, dan tidak menginginkan sekedar keimanan yang mana ia adalah tauhid. Wa nafya syuraka'i wal ikhlasu biqaulihi la ilaha illallah ma fil hadithi nafsih, meniadakan sekutu-sekutu dan ikhlas dengan ucapannya la ilaha illallah, apa yang terdapat pada hadis itu sendiri, min qaulihi, dari perkataan Allah Azza wa Jalla pada hadis qudsi, akhriju, keluarkan. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu, yaqbidu subhanahu qabdatan, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan satu kali pegangan. Fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qab, lalu Allah mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Yuridu bidzalik, beliau menginginkan dengan hal itu, illa tauhid al-mujarrada min al-a'mal, kecuali tauhid yang kosong dari amalan-amalan. Intaha mulakhasan min syarhi Sunan Ibni Majah, selesai dengan diringkas dari syarah Sunan Ibni Majah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.